Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap tetap sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama Ibu Dea. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku pada pembelajaran kedua. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Dengan mengamati gambar benda 3 dimensi, siswa dapat menemukan pengertian benda 3 dimensi. 2. Dengan mengidentifikasi ciri-ciri benda 3 dimensi, siswa dapat memahami pengertian menggambar benda 3 dimensi. 3. Dengan mencari tahu mengenai cerita fiksi, siswa dapat menentukan tokoh dan sifat dalam cerita fiksi. 4. Dengan mengidentifikasi teks cerita fiksi, siswa dapat menentukan sifat tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. 5. Dengan kegiatan mengamati berbagai peristiwa sehari-hari, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai peristiwa. 6. Dengan mencoba mempraktikkan permainan ketapel, siswa dapat membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Gimana anak-anak? Apakah sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Jadi, gambar ini menunjukkan gambar benda 3 dimensi. Di sini ada gambar patung, teko, almari, peralatan makan, guci, dan hiasan. Jadi, gambar-gambar ini merupakan contoh dari benda 3 dimensi. Anak-anak, apakah tahu apa ini maksud dengan benda 3 dimensi? Dan apa saja ciri-cirinya? Nah, jadi benda 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Benda 3 dimensi bisa dilihat dari berbagai sisi ya anak-anak. Bisa dari atas, bawah, samping kanan, samping kiri, depan, dan belakang. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Nah, unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi ini misalnya seperti benda hias, dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Nah, berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi yang sudah Ibu jelaskan, dapat dipahami ada beberapa ciri-ciri benda 3 dimensi. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Ketiga, memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud adalah yang pertama, benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya yaitu kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Nah, yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder. Contohnya seperti botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. Yang ketiga, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya seperti buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai benda 3 dimensi. Bagaimana anak-anak?
Apakah sudah paham mengenai benda 3 dimensi ini? Ibu rasa kalian semua sudah paham ya. Sekarang ibu akan membacakan cerita berjudul Aladin dan Lampu Ajaib. Apakah anak-anak penasaran dengan ceritanya seperti apa? Mari kita simak dan perhatikan cerita yang ibu bacakan ya. Aladin dan Lampu Ajaib. Dahulu kala, di kota Persia, ada seorang ibu tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki yang mengakui Aladin sebagai keponakannya. Aladin mengetahui bahwa laki-laki itu bukanlah pamannya, melainkan penyihir. Laki-laki itu menyalakan api dengan kayu bakar dan mengucapkan mantra. Krak! Seketika tanah itu berubah menjadi lubang seperti gua. Aladin diperintahkan untuk masuk ke dalam untuk mengambil lampu antik. Penyihir itu memberikan cincin untuk Aladin sebagai pelindungnya di dalam gua. Akhirnya Aladin pun turun untuk mengambil lampu. Setelah mengambil lampu, tiba-tiba pintu gua pun tertutup. Si penyihir lalu meninggalkan Aladin yang terkurung dalam gua. Aladin menjadi sedih dan termenung sendiri di dalam gua. Aladin tanpa sengaja mengusap jari-jarinya kepada lampu. Tiba-tiba muncullah seorang raksasa. Ternyata raksasa itu adalah peri cincin. Aladin meminta kepada peri cincin untuk membawanya pulang ke rumah. Peri lampu itu pun akhirnya tinggal bersama Aladin dan ibunya. Suatu hari, ada putri raja lewat di depannya. Aladin pun langsung terpesona dan merasa jatuh cinta. Aladin menceritakan keinginannya memperistri putri raja. Akhirnya, Aladin dan putri raja itu pun menikah. Di luar sana, ternyata penyihir itu melihat semuanya melalui bola kristalnya. Penyihir mendatangi istana Aladin dan berpura-pura menjual lampu. Tukarkan lampu lama Anda dengan yang baru, ucap si penyihir. Sang permaisuri pun melihat lampu ajaib Aladin sudah usang dan segeralah ia menukarkannya dengan yang baru. Penyihir itu pun langsung menggosok-gosok lampu ajaib dan meminta peri lampu untuk membawa istana Aladin dan istrinya ke rumahnya. Ketika Aladin pulang dari berkeliling, ia pun terkejut. Lalu ia memanggil peri cincin dan menyuruhnya untuk mengambil semua yang sudah diambil oleh penyihir, tetapi peri cincin tidak dapat melakukan itu. Akhirnya Aladin yang akan mengambil semuanya. Sesampai di rumah penyihir, Aladin menyelinap masuk ke kamar tempat sang putri dikurung. Penyihir itu sedang tertidur karena terlalu banyak minum. Aladin segera mengambilnya dan memerintahkan peri lampu untuk membunuh penyihir itu. Akhirnya Aladin dan istrinya beserta peri lampu kembali ke Persia dan hidup bahagia. Nah, itulah tadi cerita tentang Aladin dan lampu ajaib. Bagaimana anak-anak? Bagus kan ceritanya? Jadi dari teks cerita yang sudah ibu bacakan, silakan kalian tuliskan kembali dengan singkat cerita dari Aladin dan lampu ajaib ini ya. Dan juga silakan tuliskan nama dan sikap dari masing-masing tokoh yang ada pada cerita ini. Silakan dituliskan di buku kalian masing-masing ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah gambar seorang anak yang sedang bermain ketapel. Nah, anak-anak pasti kalian tahu kan apa itu ketapel? Jadi, bermain ketapel ini dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel ya anak-anak. Jangan arahkan kepada teman-teman kalian karena itu berbahaya. Jadi anak-anak, bermain ketapel ini ada hubungannya dengan gaya dan gerak. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa ini adalah gaya saat anak-anak menarik ketapel dan melepaskannya. Nah, hal ini mempengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkannya menggunakan ketapel. Nah, sekarang anak-anak, mari kita perhatikan gambar berikutnya ya. Baiklah anak-anak, di sini ada gambar seseorang yang sedang menimba air.
Paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Jadi anak-anak, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa ini adalah gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Mari kita perhatikan gambar terakhir berikut ini ya anak-anak. Sini ada sebuah gambar pengrajin yang membuat gerabah. Nah, gerabah ini dibuat dari tanah liat. Tanah ini dibentuk oleh pengrajin menjadi berbagai bentuk gerabah. Nah, jadi anak-anak, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa ini adalah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat, mengubah bentuk tanah liat ini menjadi gerabah. Nah, itulah tadi beberapa contoh peristiwa yang ada hubungannya dengan gaya dan gerak. Sekarang, mari anak-anak praktekkan cara bermain ketapel yang benar. Silakan anak-anak semua meminta bantuan dengan orang tua untuk merekam anak-anak semuanya saat bermain ketapel. Nah, jika sudah selesai, silakan kirim videonya ke ibu ya anak-anak. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini bisa dimengerti dan bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dadah.